Ada kisah pilu dari banjir bandang yang kini menyisakan lumpur tebal di Aceh Tamiang. Lansia ini harus berjuang keluar dari rumahnya dengan badan penuh lumpur demi bisa mendapatkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup. Tanpa mengeluh, dengan tubuhnya yang sudah lemah karena usia, ia harus menembus lumpur untuk menggapai lokasi relawan berada. Di video lainnya, sejumlah lansia nampak berjuang untuk tetap hidup dengan segala hasil alam yang masih bisa dikonsumsi. Situasi ini menjadi gambaran nyata beratnya perjuangan kelompok rentan lansia bertahan di tengah bencana. Hingga kini, warga di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh masih kesulitan mendapatkan gas LPG. Bahkan di dapur umum posko pengungsian, warga harus memasak dengan menggunakan kayu bakar. Selain stok yang terbatas, akses jalan menuju desa Dayu Usen, Kecamatan Merah II masih sangat sulit dilalui. Kayu-kayu ini sebagian besar diambil dari material hanyut yang terbawa arus banjir bandang. Nggak ada gas. Udah berapa hari ini nggak ada gas? Selama iraya ada gas. Selama banjir? Selama banjir yang ada gas. Makanya wak kamu yang penting masak. Terus dia bantu napa ke pajo. Kayunya dari mana nih? Dari balik iraya. Selain gas LPG, bantuan logistik masih sulit masuk ke daerah ini. Setiap harinya, warga hanya bisa makan seadanya karena bahan pangan masih sangat terbatas. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Seorang influencer yang menjadi relawan di Aceh akhirnya pulang ke Pekanbaru. Ia mengaku berat meninggalkan warga pengungsi di Aceh karena situasinya masih sulit. Inilah aktivitas Megi Irawan, salah satu influencer yang turut datang ke Bener Meriah dan Aceh Tengah membantu sejumlah warga pengungsi. Ia datang bersama influencer lainnya sambil membawa bantuan makanan, melewati jalanan yang rusak dan jembatan putus akibat bencana banjir bandang. Cuaca masih kerap hujan, akses jalan terputus, tempat pengungsi yang jauh dari kata layak, serta jumlah bantuan makanan yang terbatas membuat situasi makin sulit. Megi Irawan sempat mengatakan tak kuat selama bertugas sebagai relawan di Aceh dan berniat pulang ke Pekanbaru. Meskipun begitu, ucapan terima kasih tulus dari warga Aceh membuat Megi tak kuasa menahan tangis. Padahal ia tak melakukan banyak hal untuk membantu warga di sana. Tapi bukan masalah nilainya, Pak, karena memang aksesnya. Sudah ada yang lebih layak untuk pejalan kaki, sudah lebih enak untuk melangsir barang, sudah jauh lebih baik walaupun hanya 5% dan 10%. Kemarin semua masyarakat Gayo bilang terima kasih. Dan besok aku akan pulang ketemu keluarga. Berat hati aku ninggalin Gayo, ninggalin Aceh. Semua orang bilang terima kasih kemarin, aku nggak bantu apa-apa. Terus Bang Halil update begitu, udah sampai Biren, aku senang. Dan kemarin di bandara aku ketemu Bupati Bener Meriah. Aku push, Pak, tolong siapin jembatan. Alhamdulillah. Suasana haru lainnya juga dibagikan influencer Filmei di media sosialnya. Usai lebih dari 1 pekan berbagi bantuan, tangisnya tak terbendung saat meninggalkan pengungsi di Aceh Tamiang. Udah banyak loh, udah usah. Kasih ya.
Terbukanya jalur ini menjadi angin segar bagi percepatan distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Jalan penghubung antar kabupaten di wilayah Wepase ini sebelumnya terputus akibat terjangan banjir bandang dan juga tanah longsor yang menutup badan jalan dengan material tanah dan bebatuan besar. Kondisi ini sempat melumpuhkan mobilitas warga serta memutus rantai pasokan kebutuhan pokok. Pembukaan kembali akses ini merupakan hasil sinergi solid antara Satuan Batalion Zeni Tempur 16, Dikano Raga, Zidam Iskandar Muda, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat di lokasi bencana menjadi wujud nyata kepedulian negara dalam memulihkan aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat yang sempat terhambat. Meskipun saat ini akses jalan Simpang KKA telah kembali tersambung secara bertahap, para pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat kondisi cuaca dan stabilitas tanah pasca bencana yang masih dalam pemantauan. Pemirsa, inilah wujud syukur warga atas bantuan dari pemerintah. Mereka antusias untuk bisa bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Terhubungnya kembali jalur ini disambut penuh syukur oleh warga setempat. Kemudahan akses transportasi sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi pemenuhan kebutuhan pangan harian. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Pangdam, di mana pada hari ini, yaitu seperti kita ketahui, antara akses dari Bener Meriah menuju Aceh Utara sudah bisa dilalui oleh masyarakat, sehingga dapatlah seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah melintasi mendapatkan logistik. Korban bencana ramai-ramai memasang bendera putih di sejumlah lokasi. Mereka mengaku menyerah dan berharap bantuan bisa segera datang. Sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi dikibarkannya bendera putih oleh beberapa warga di Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyebut hal tersebut merupakan simbol rasa solidaritas dan simpati. Mualem juga menegaskan bendera putih bukan lambang menyerah terhadap keadaan karena pemerintah terus mengupayakan bantuan dan rehabilitasi. Kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu ya seperti itu. Kemana kita arah? Yang jelas bendera putih itu dapat seperti ada untuk perhatian orang lain lah, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya gitu. Hampir 2 pekan pasca bencana, para lansia harus berjuang lebih keras demi bertahan hidup di tengah bencana. Para pengungsi juga terpaksa memakai kayu untuk memasak lantaran gas belum merata masuk di Aceh.